Iya, kalau pejuang kita itu dulu melo-melo, nangis-nangis, bikin-bikin drama, nggak merdeka kita, Pak. Nggak dibacakan proklamasi itu. Iya kan? Hari ini menurut saya jauh dari Orde Baru nih pemilunya. Kekuasaan ini terpecah tiga menurut saya. Tentu nggak sama besar, tapi terpecah tiga, jauh lebih relatif dibandingkan tahun 2019. Saya nggak tahu sisi gelap kekuasaan itu ada di kubu Ganjar kah, atau di sisi kubu Anies, atau di kubu Prabowo. Kita sisi gelap itu di bagian mana? Tapi yang jelas itu fakta kekuasaan sekarang kalau di eksekutifnya terbelah tiga dukungannya. Beliau ngomong kemarin itu asli Bu Mega. Itu baru asli Bu Mega. Mungkin yang sebelumnya pidatonya Pak teks. Oke, welcome to Nota Politik. Kita bersama senior-senior di selamat datang di ruang temu baru ya Nota Politik. Dan ini acara yang sangat diimpikan Budi nih, Bang. Iya. Ngumpulin abang-abang ini. Apa tema hari ini? Nanti aja lah kita tentukan di lokasi. Siapa aja kita hari ini. Ini abang-abang senior kita semua panutan. Iya. Dari samping saya dulu. Iya. Samping saya ini lama berkarir sebagai penyanyi dangdut ini kan. Dan Direktur Eksekutif Antitesis Institute. Betul. Orang yang dulu ketika waktu itu orang pada takut mendekati Ibu Mega dan Pak Taufik, dia memilih menjadi ketua panitia Haul Bung Karno. Ya, dan berhasil membuat Quick Kian Gi ikut tahlilan. Ya, dan apa nama organisasinya? Aliansi Tasawuf Independen. ATI. ATI, Bos. Iya, ATI. Kalau double hati-hati. Hati-hati, Bang. Bang Super Linda. Bang, sekarang Abang banyak yang bilang, wah Abang mirip banget sama Meggy Z gitu, ada Bang? Sama-sama keturunan India. Oh gitu, apa dia? Di mananya, Bang? Gujarat. Oh. Pembawa agama Islam ini berarti luhur Abang Masukkan nih. Islam ke sini. Gujarat. Nah, coba kasih dulu. Jadi ada Tamil Nadunya juga. Iya. Jadi mungkin ada. Kasih dulu dekat Bang mic-nya. Jadi mungkin orang Aceh itu dibilang kok ada istilah Aceh tukang tipu. Gak apa-apa dia ngomong bro. Ya kan? Nah itu mungkin orang mengait-ngaitnya dengan Tamil Nadu ini. Apa tuh Bang? Memang ada sejarahnya. Saya sedikit cerita sejarah. Jadi ini berkaitan mengapa orang Aceh itu dibilang tukang tipu, ya kan? Sebenarnya ini joke. Jadi orang Aceh dulu banyak uang, jual kerbau, jual cengkeh, datang ke Medan. Cengkeh tahu ya? Cengkeh, jual ke Medan. Kemudian dia cari hotel. Hotel di Medan pada masa tahun 60-an itu nggak ada pintu, ditutup cuma pakai hordeng. Banyak nyamuk. Terus si tamu orang Aceh ini bilang sama office boy-nya, kau ini kamar ini terlalu banyak nyamuk. Coba dulu kau ambil kelambu, tahu kan kelambu? Nah, kelambu. Dibawa kelambu sama office boy hotel. Dipasang kelambu udah rapi. Office boy ini mau ngantar minum, kok dia lihat tamu hotel orang Aceh ini kok tidur di luar. Pak, tadi Bapak minta pasang kelambu. Kenapa sekarang Bapak tidur di luar? Gue tipu nyamuk. Ini baru. Jadi tipu-tipunya di situ. Jadi apa aku tipu nyamuk? Aku tidur di luar, nyamuk cari aku ke dalam. Nyamuk aja ditipu. Oke, yang kedua dia. Mantap. Ini kalau enggak ada cerita kedua lagi nyamuk. Iya, dan satu lagi atribusi bos. Ya. Ini lebih maju daripada Mas Sinton. Mas Sinton kan mentok-mentok Dewan Kolonel. Itu pun 2 hari sebelum kembali lagi ke Kopral mentok ini kan. Bang Zulfan ini pernah Bang 1 hari Bang. Jadi ketua relawan Megawati 24. Nah, ketika orang sibuk Ganjar Puan,
Ah, ini Megawati 24 ini. Dia pas bulan Ramadan lengah kawan kan. Iya. Pas lengah Ganjar deklarasi Idul Fitri. Umur organisasi 3 hari cuman Bang. Sejak deklarasi. Iya. Yang kedua ada senior jurnalis yang telah membersamai Ibu Mega dulu Iya. sejak lama. Ini soalnya kan makanya Bu Mega lagi jadi top of mind Iya. publik kan sekarang. Iya. Dan beliau mengenal Bu Mega sampai membuat buku. Iya. Judulnya dia sebentuk potret diri Megawati Soekarno Putri. Ini jeroan-jeroannya Megawati nih. 2004. Nah, ini zaman-zaman Bang Zulfan ini. dan suaranya menghiasi ruang-ruang privat kita dulu Dit. Betul. Dengan radio RRI Radio Republik Indonesia. Ya, coba Om kasih dulu. bersama Freddy dulu. Ya, coba kasih dulu pesan-pesan tadi RRI gimana kalau mau buka acara, coba. Kan tak enak, kita bukan di situ lagi. Ya enggak, ini Nggak usah pakai merek. nggak usah pakai merek. Iya. Ya. Oh, kalau gitu. Para pemirsa Total Politik, dimanapun Anda berada, bersama saya Freddy. Gantikan itu. Ya enggak kayak gitu Di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, coba Gom, kasih dulu. Biar Bang Zulfan ini mengingat memori-memori di Aceh dulu nih. Para pendengar sebangsa dan setanah air, dari Medan Merdeka Barat tempat 5 Jakarta, inilah Freddy Ndolu melaporkan. Om Freddy dulu. Ya. Ini ya Mitra kritisnya Pak Yusuf Kalla dulu. betul. Nah, yang ketiga Dit. Yang ketiga ini Seperti biasa. Ya, dan ini adalah memberi briefing setiap pagi. Ya, briefing pagi. Briefing pagi. Bagi yang mau di briefing. Bagi yang mau. Kalau yang batu ya kan ya Silakan jalan dengan iman Anda sendiri. Iya. Iya, itu briefing paginya Abang tuh gimana Bang? Respon orang-orang yang harusnya terbriefing sama Abang tuh hasil briefing Itu pagi untuk apa? siapa sih briefing itu Iya, Bang, sebenarnya? coba Bang. Briefing pagi itu untuk pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau debat di warung biar nggak kalah-kalah amat gitu. Biar ada bahan buat debat di warung gitu. Jadi apa topik minggu ini kita kasih briefing paginya. Punya materi buat debat di warung gitu. Iya. Nggak kalah-kalah amat tuh berarti defaultnya kalah dulu berarti Bang. Kan gini, ininya kan sekarang default itu diserang kan. Digugat, diserang, disudutkan. Kalau incumbent begitu biasanya. Incumbent kan, atau secara psikologis incumbent diserang terus kan. Nah kalau kita nggak siap dengan jawaban kalah debat kita, walaupun pilihan nggak berubah. Nah jadi harus ada jurus argumentasi menangkis serangan. Kita kan nggak nyerang balik, jadi kita nggak bicara menang-menangan ini. Kita kan nggak nyerang balik gitu, mempertahankan apa yang harusnya kita pertahankan, karena yang nyerang orang. Gitu, jadi biar nggak kalah-kalah amat. Iya, Gitu. biar ada kebanggaan di tongkrongan ini sebenarnya briefing pagi. Ya itu karena tujuan. kalau kalah terus kita bisa convert juga nanti lama-lama. Jadi nggak boleh kalah ini. Di debat nggak boleh kalah. Gitu. Atau minimal kalau nggak konvert minimal nggak ke warung kopi lagi Bang. Atau Takut nggak ke warung kopi lagi kita. Kopi sendiri aja lah di rumah, itu pun sepi kan. Jadi ini bahan briefing karena menyerang nggak ada. Makanya template menyerangnya nggak ada. Templatenya template bertahan. Makanya dikasih briefing itu argumentasi untuk bertahan. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau kata Bang Hasan tadi calon incumbent. Berarti incumbentnya udah di Prabowo Gibran berarti. Karena pemilu itu teorinya adalah referendum untuk incumbent. Iya, nah ini berarti manifestasi incumbentnya Prabowo Gibran. Iya, menurut Bang Hasan. Menurut Bang Hasan. Kalau Incumbent. Meskipun kalau kata Om Freddy, Pak Jokowi masih ingin Pak Ganjar. Iya. Tesisnya tadi gitu di luar bos. Kalau di luar ruang publik, katanya kok kalau incumbent kok ragu. Kayaknya masih takut kalah. Jadi itulah. Ini suasana warung kopi kayak gini nih Bang. Nih Bang. Ya tapi kalau orang di atas kan takut turun. Iya. Ya kita bukan takut menang, takut turun. Itu wajar tuh. Wajar tuh. Kalau yang lain tuh takut menang. Hah? Takut menang dia. Ya. Karena di bawah terus menyerang pula. Itu takut menang menurut saya. Makassar Nasbi. Hasan Asbi, Dan yang terakhir, yang terakhir di pojok kan? dari pojok kanan. Dengan hak angketnya. Ya, dan kita lihat kalau ada wajah dia di tiap pengkolan dan perempatan di wilayah Jakarta Selatan, artinya pemilu sudah dekat. The one and only Mas Hinton Rosalini. Tepuk tangan untuk Mas Hinton. Ini kita harus awali dari Mas Hinton dulu nih. Bukan apa-apa nih, karena belakangan ini selain masalah copras capres, ini masalah KPK lagi rame nih bos.
Dan kalau kita bicara kekisruhan dan wajah KPK saat ini, nah salah satu kontributor nih abang-abang, beliau ini paling pojok nih. Salah satunya yang pernah bawa koper ke KPK ini minta ditangkap kan. Orang menghindari dia bawa koper bang. Iya. Iya kalau kata orang-orang ini bukan Korea lagi nih, ini Vietcong udah nih katanya. Bukan biar dikasih baju kuning Om Fred, memang minta baju orangnya itu. Coba lu contohin gimana waktu Mana? Rompi oi, Rompi. Gus. Rompi. Gitu. Nah ini bang, kita mulai dari Bang Masinton dulu Ya, nih. soal KPK dan juga soal Bu Mega kemarin. Kan Asbikul awal lu gimana? ya, Wasabiku alun. Wah, ini udah datang dia lagi nih. Perwakilan dari UGM, nah nanti dia Universitas Gunadarma Margonda. Iya. Perwakilan dari kampus pemenang. Iya. Langsung tingkat kepesertaannya tinggi gara-gara semua calon presidennya UGM. Iya, makanya kita harus adakan perwakilan UGM ini, Bang. Iya. Mas minum dulu, kasih dulu minum ya kan Mas Nyarwi. Monggo sambil duduk. Tapi mau ke Bang Masinton dulu. Bang, ini ngelihat KPK sekarang ini banyak yang bilang gara-gara ini salah satu kontribusinya adalah dosa abang nih sampai KPK ini wajahnya kayak gini nih. Coba kasih dulu komentar KPK sekarang ini bang. Ini kita masih di Komisi 3 sama Bang Julpan tuh. Wah abang juga kontribusi berarti. Nah revisi itu kan di akhir periode kemarin ya. Nah kalau satu periode ini saya di Komisi 11, jadi praktis day to day-nya kita nggak ikutin langsung tuh dinamika di institusi lembaga penegak hukum, apalagi khususnya KPK. Nah itu dia. kalau itu pasti ya karena mereka memantau kita kan itu. Nah ya, tentu kalau kita lihat ini kan pada saat itu kan kita melakukan koreksi terhadap perjalanan undang-undang 30 tahun 2002 ya tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu. Nah dari situ kemudian ada beberapa item yang harus dilakukan untuk menyempurnakan agenda pemberantasan korupsi tadi. Nah satu diantaranya adalah tentang kewenangan KPK diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 penghentian perkara. Nah itu perkara yang sudah 2 tahun. Jadi koreksi sebelumnya adalah di mana KPK nggak punya kewenangan SP3 tuh, sehingga perkara itu kalau sudah naik di tingkat penyidikan ya sudah itu bisa bertahun-tahun, berulang tahun terus tanpa ada kepastian. Sementara kan penegakan hukum itu ada aja selain keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu. Nah maka itu dilakukan revisi di situ. Nah tentu dengan situasi pada saat itu KPK dianggap sebagai institusi yang sangat powerful dan super body itu, dianggap paling suci dalam melakukan pemberantasan korupsi kita. Nah dianggap, wih nggak perlu direvisi kira-kira gitu. Nah sementara kita berpandangan perlu ada peninjauan terhadap undang-undang yang sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun gitu ya, apalagi di atas 15 tahun bisa kita tinjau kembali, kita review terhadap legislasi itu. Nah di situ kemudian beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk memasukkan item dalam revisi itu, termasuk Dewan Pengawas gitu loh. Ada Dewan Pengawas, ada kemudian jaksa juga diberikan kewenangan untuk memberikan selain penuntutan itu untuk mengeksekusi gitu loh. Seperti itu. Jadi kemudian kalau perjalanannya sekarang ya pimpinan KPK-nya kena masalah, saya rasa ini bukan yang pertama, tapi ini satu kasus dalam kasus korupsi, dituduh korupsi ya. Nah baru ini, tapi kan ada presiden sebelumnya juga tuh ketua KPK bermasalah, baik itu yang dituduh kasus pembunuhan Pak Antasari, kemudian pemalsuan dokumen itu Pak Abraham Samad gitu ya, baru yang sekarang. Jadi sebenarnya institusi KPK ini ya memang sejak awal ya nggak bersih-bersih amat ya gitu loh. Jadi kalau sekarang
dia ada masalah di dalamnya, memang sejak awal juga ada masalah di situ. Itu yang dulu kita koreksi gitu loh. Iya. Nah Bang, ini soal Bu Mega kemarin Bang, masuk ke inti permasalahan nih. Kan ini seperti ada kembali ke Orba gitu. Sebelumnya Pak Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto mengatakan Pak Jokowi ini terkena sisi gelap kekuasaan. Nah sekarang ini kembali ke Orba kemarin. Bu Mega sendiri ini udah nggak ada yang bisa klarifikasi lagi nih, udah paling tinggi nih Bang. Gimana maksudnya kembali ke Orba itu gimana menurut Bang? Seorang pemimpin itu kan dia harus mau mendengar dan kemudian mau menyuarakan. Pemimpin itu punya sikap. Pemimpin itu satunya kata dan tindakan gitu. Nah itu pemimpin. Nah Bu Mega, beliau sebagai negarawan ya, beliau juga hidup dalam berbagai masa fase Republik kita. Dari beliau putri dari proklamator Presiden pertama RI Bung Karno, kemudian beliau juga ikut dalam proses memperjuangkan demokrasi dan kedaulatan rakyat ini, dan kemudian ya beliau jadi presiden. Dan dalam 25 tahun ini ya, sesungguhnya kalau kita lihat ya fase perjalanan 25 tahun reformasi dan demokrasi ini, kalau belakangan ini ada suasana yang ini rasanya seperti kita ingin kembali ke suasana masa Orde Baru. Nah, apa sih karakteristik dari kekuasaan Orde Baru itu? Itu loh, manipulatif, intimidatif, dan memaksakan ya, dia bisa merekayasa apapun. Itu karakteristik dari kekuasaan Orde Baru. Dan kemudian anti demokrasi, anti kritik, itu Orde Baru. Akhir-akhir belakangan ini kemudian ya, sejak putusan MK itu kita merasakan suasana itu. Saya rasa ya kita bisa merasakan lah, kita dengar dari teman-teman baik itu elemen masyarakat sipil, teman-teman pers juga, teman-teman mahasiswa yang bersikap kritis gitu. Nah itu merasakan suasana yang loh kok begini. Nah kemudian itu sampai ke Bu Mega dan beliau menyampaikan itu Pak, mengingatkan kita dalam penyelenggaraan negara, mengelola kekuasaan itu jangan seperti masa Orde Baru. Apapun ya, demokrasi ini dia tidak lahir dari buah pemberian. Demokrasi dan kedaulatan rakyat ini lahir dari buah upaya perjuangan. Gitu loh. Nah, ini nggak boleh flashback lagi gitu loh Pak. Nah itu yang selalu kita sampaikan. Ini kita masuk ke ruang demokrasi, kita nggak boleh mundur. Bangsa ini ke apapun itu dengan cara-cara anti demokrasi tadi. Nah, bayangan kita adalah hari ini seharusnya ini kan konsolidasi demokrasinya sudah harus selesai harusnya. Pelembagaan demokrasi itu sudah terjadi, baik itu secara dalam kelembagaan formal negara maupun di masyarakat. Harusnya kan itu Pak. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa ini udah melangkah maju nih. Pelembagaan demokrasinya apa? Kan itu yang maka Undang-Undang Dasar itu di amandemen kan itu Pak. Agar ada kepastian pembatasan masa jabatan kekuasaan presiden 2 periode. Kemudian jika ada sengketa terhadap produk perundang-undangan terhadap konstitusi dibentuk Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Kemudian hakim diberikan kekuasaan secara mandiri. Gitu loh. Karena kita negara hukum.
Maka sesungguhnya desain kelembagaan negara kita sejak reformasi ini sudah masuk ke dalam fase pelembagaan yang demokratis gitu loh, pelembagaan demokrasi ini, sehingga nggak ada lagi itu yang namanya kekuasaan yang semena-mena, tidak ada lagi perjalanan sebuah bangsa yang tidak stabil. Ada sengketa, semua lembaga penyelesaian sengketanya ada. Itu Pak. Nah sekarang itu coba dirusak Pak. Kenapa? Itu saya selalu katakan, kenapa rakyat mereaksi putusan MK itu luar biasa Pak. Karena apa? Ada satu hal yang sangat fundamental dan prinsip dalam reformasi kita yang ditabrak dalam putusan MK itu, gitu loh. Nah sekarang ya kalau kita lihat suasana hari ini, itu yang disuarakan oleh Bu Megawati. Saya sebenarnya udah nggak pantas nih mau ngomong begini, kira-kira gitu loh. Ya harusnya di usia beliau Pak, gitu loh. Nih, Ya udah ini. saya nih. bacakan aja kalimatnya, Tapi Bang, ya. ini situasi yang perlu harus direspon. Bangsa ini harus diingatkan, kekuasaan ini harus diingatkan. Kan itu benar Pak. Agar kita tidak jauh bangsa ini dibawa ke dalam situasi yang membalikkan masa Orde Baru itu. Oke, nih saya bacakan aja kalimatnya Bu Mega ya kemarin ya. Mestinya ibu nggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa? Republik ini penuh dengan pengorbanan. Tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Ya, oke, kita langsung ke Bang Hasan, Bang. Menanggapi ini sangat isu sangat fundamental kata Bang Masinton yang ditabrak gitu. Ya, dan kalau kata Ari tadi kalau Bu Mega udah bicara, yang mengoreksi nggak ada. Nggak ada. Kalau kemarin Mas Hasto bilang Pak Jokowi sudah terpapar sisi gelap Kekuasaan kekuasaan. masih bisa mungkin dikoreksi Bu Mega. Betul, atau Mbak Puan. ya, Tapi nggak. sekarang udah ini. Ini udah ya, mentok. Ya ratu terakhir nih udah. Dewan Kolonel pun udah bubar, gimana? Lanjut Bang Hasan. Jadi kalau saya melihatnya itu ada unsur happy-nya ketika Ibu Mega bicara spontan tanpa teks. Karena banyak yang bisa dikutip dan kemudian jadi perbincangan. Kalau sebelumnya kan Bu Mega pidato baca prompter, pidato ditulisin sama Hasto kan kayaknya. Karena itu omongan Hasto di acara Akbar Faisal diulang lagi sama Bu Mega kalimat-kalimatnya kan. Jadi nggak heboh. Tahu dari mana itu Pak Mas Hasto yang nulis Bang? Kalimatnya hampir sama persis. Omongan Hasto di acara Akbar Faisal itu sama persis dengan pidatonya Ibu Mega. Jadi menurut saya ini Hasto yang Hasto nulis pun pidato. jangan-jangan dari Masinton. Baru bulan di tas sini nih. Jadi menurut saya ini jadi akhirnya nggak dikutip nggak jadi pembicaraan. Menurut saya gini, kita bisa setuju dan nggak setuju dengan pernyataan Bu Mega. Saya mungkin di bagian nggak setuju, tapi saya senang ini jadi diskursus. Kalau Ibu Mega bicara spontan, ya levelnya bicara Ibu Mega. Kalau kalimat yang kayak gini, mohon maaf, kalimatnya Ibu Mega itu yang ngomong Masinton, saya gitu, atau yang lain-lain, nggak akan jadi pembicaraan. Tapi karena ini Ibu Mega yang bicara, itu kemudian menjadi pembicaraan. Pembicaraan baik bagi pendukung maupun yang tidak mendukung. Ini jadi diskursus. Jadi kita bisa menjelaskan kepada publik begini sudut pandang kita dan kita bisa membuat diskusi dan perdebatan yang bermutu soal ini. Gitu. Saya berada di posisi yang tidak setuju dengan Ibu Mega. Tapi saya senang Ibu Mega mengeluarkan pernyataan itu karena membuka ruang diskusi menurut saya. Jadi memang ada sisi saya melihat Ibu Mega marah. Saya melihat Ibu Mega kecewa. Tapi kalau marah dan kecewa menurut saya itu hal yang lumrah dalam politik. Kan ada harapan-harapan, keinginan yang mungkin tidak kesampaian atau tidak terwujud, ya kita kecewa, kita marah. Tapi diskursus ini menurut saya menarik ketika misalnya membangkitkan hantu yang namanya Orde Baru. Dulu hantu yang dibangkitkan tuh PKI. Bentar lagi gemoy jadi hantu loh.
Ya tapi inilah kita bahas ya hantu Orde Baru. Iya kan, takut orang sama gemoy. Katanya gemoy ini berbahaya kata Sohibul Iman. Saya bilang dari mana berbahayanya? Ya tapi ini kan dibikinkan kayak gitu. Nah, Orde Baru buat saya sekarang itu hantu yang diciptakan untuk melabel orang. Ketika misalnya kita merasa oh iya kita kecewa dengan orang ini, harapan kita nggak kesampaian, atau mungkin oh jangan-jangan kalau begini caranya kita nggak akan berhasil untuk memenangkan lagi pemilu, jadi sehingga orang itu dilabel Orde Baru. Karena kalau kita bicara Orde Baru dan yang di depan sini rata-rata kan bukan eksponen ya, alumni Orde Baru, punya pengalaman hidup di bawah masa Orde Baru. Rata-rata. Saya tidak membayangkan kalau misal tuduhan ini ketika tahun 2019 masih agak masuk akal, karena kekuatan Pak Jokowi itu hampir absolut waktu itu. Ya kan, Pak Jokowi presidennya, dia juga calon presidennya. Ya kan, partai-partai pengusung dia di koalisi pemerintahan solid. PDIP dukung dia, Nasdem dukung dia, Hanura, Golkar dukung dia, semua dukung dia. Nggak ada dispute di sana. Wah, ini absolut sekali kekuasaan Pak Jokowi waktu itu. Nah, dengan kekuasaan yang hampir absolut itu pun selisihnya nggak banyak loh. Artinya masyarakat juga nggak mengalami ketakutan, nggak ngerasa harus milih salah satu. Itu selisihnya 55-45 kan. Artinya Prabowo tanpa ada kaki di kekuasaan sama sekali masih bisa 45%. Hari ini menurut saya jauh dari Orde Baru nih pemilunya. Kekuasaan ini terpecah tiga menurut saya. Tentu nggak sama besar, tapi terpecah tiga, jauh lebih relatif dibandingkan tahun 2019. Anies Imin itu juga bagian dari kekuasaan menurut saya. Nggak bisa bilang kita oposisi total, ini bagian dari kekuasaan kok. Ada akses juga terhadap sumber daya kekuasaan kok. Ada juga perangkat-perangkat kalau dia mau pakai bisa dia pakai gitu. Kalau dia mau pakai. Ya, kubu Ganjar juga menurut saya bukan bagian dari oposisi, bagian dari kekuasaan hari ini. Saya nggak tahu sisi gelap kekuasaan itu ada di kubu Ganjar kah, atau di sisi kubu Anies, atau di sisi Prabowo. Kita sisi gelap itu di bagian mana? Tapi yang jelas itu fakta kekuasaan sekarang, kalau di eksekutifnya terbelah tiga dukungannya. Bahkan orang yang paling bertanggung jawab, misalnya perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab mensupervisi pemilu ini, menjamin pemilu ini jujur dan adil, aman, nggak ada apa-apa, itu kan Menko Polhukam. Kalau tidak salah Menko Polhukamnya sekarang jadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Jadi tidak sesederhana itu menurut saya. Di sini jauh lebih kompleks, jauh lebih terbagi-bagi kekuasaannya. Makanya kalau kita bicara Orde Baru tidak cukup hanya sekedar oh ini karena ada anak presiden berkuasa lagi mau jadi calon presiden kemudian ini balik lagi ke Orde Baru. Menurut saya nggak seperti itu. Nah, di sini diskursusnya itu di sini menurut saya. Kenapa? Saya tidak setuju dengan Ibu Mega, maka saya mau menjelaskan dari sudut pandang saya. Ini berbeda 180 derajat. Saya nggak melihat Pak Menko Polhukam kemudian disuruh mundur atau diberhentikan. Tetap di dalam kekuasaan hari ini. Ya. Saya nggak melihat misalnya kakaknya Caimin disuruh mundur karena Caiminnya bergabung sama Anies, enggak. Saya nggak melihat misalnya Ibu Siti Nurbaya disuruh mundur gara-gara oh kan full aja di sana kan sudah bersama Anies Caimin. Enggak. Menurut saya hari ini ya memang soal pilihan politik yang menimbulkan kekecewaan aja. Bukan soal bangkit-bangkitnya Orde Baru. Karena kalau kita mau fair, yang akan jadi presiden setelah ini kalau nggak Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Yang akan jadi presiden bukan Caimin, bukan Gibran Rakabuming, bukan Mahfud MD. Tapi tiga orang yang saya sebutkan pertama tadi, ya, dan bukan Joko Widodo juga. Jadi di sana menurut saya ini pergantian kekuasaan yang normal, ini sirkulasi elit yang normal. Cuman sirkulasi elit ini kebetulan ada anaknya presiden. Ini sirkulasi elit yang sama kayak di Filipina juga. Ada terjadi sirkulasi elit, Duterte nggak bisa lagi maju jadi presiden, dia juga nggak bisa maju jadi wakil presiden. Kebetulan anaknya jadi wakil presiden, Sara Duterte. Tapi apakah ini berlanjutnya rezim Duterte? Belum tentu. Karena yang jadi presiden namanya Bongbong Marcos. Kan yang jadi presiden bukan Sara Duterte, yang jadi presiden Bongbong
Marcos. Jadi menurut saya ini cuma baru pertama kali kita alami aja sehingga ada orang yang kecewa. Tapi kekecewaan ini kemudian mungkin patah hatinya agak dalam sehingga diluapkan dengan cara seperti itu. Bilang Neo Orba baru mau bangkit, atau orang yang baru mau berkuasa tapi sudah kayak gini. Kalau saya ingat-ingat, kekuasaan Pak Jokowi sama umurnya dengan kekuasaan PDIP. Jadi bareng-bareng gitu berkuasanya lagi tuh bareng-bareng gitu. Umur kekuasaannya PDIP ya 10 tahun terakhir itu sama kayak umur kekuasaannya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang lebih lama berkuasa gitu, bukan baru mau berkuasa, menurut saya sudah berkuasa sekian tahun dan hitungannya tuh hitungan berkuasa itu sama persis dengan hitungan PDIP juga berkuasa di Republik ini. Jadi diskursus itu menurut saya yang penting untuk diangkat. Terlepas dari setuju atau tidak kita dengan pernyataan Bu Mega, tapi pernyataan Bu Mega itu memantik diskusi terutama di kalangan-kalangan epistemis gitu. Kalangan-kalangan epistemik, benar enggak ini Orba mau bangkit? Benar enggak ini? Saya satu lagi catatan. Kita kan suka mendistorsi, ini mengakali konstitusi. Ini mengubah konstitusi, mengotak-atik konstitusi. Saya berkali-kali bilang, enggak ada konstitusi yang diubah kok. Karena konstitusi yang diubah itu melalui amandemen. Kita sudah 4 kali amandemen dan kalau nanti ada amandemen kelima. Amandemen tidak dilakukan oleh Anwar Usman dan kawan-kawan. Nggak bisa dia mengamandemen. Ya. Tapi kalau undang-undang yang diamandemen, ya, undang-undang yang jadi gini, bahasa kasarnya kan begini. Kalau bahasa idealnya kan MK itu tempat orang untuk mengajukan uji terhadap undang-undang kalau merasa hak konstitusionalnya terganggu. Itu kan bahasa idealnya. Tapi kalau kita pakai bahasa premannya, ini jalur untuk mengubah undang-undang tanpa lewat parlemen. Karena begitu permohonan diterima, undang-undangnya berubah. Ada yang dihapus, ada kata-kata yang dicoret. Kan begitu tuh. Ada separuh dihilangkan kata-katanya begitu. Tapi kan ada dugaan intervensi ini Bang yang dicurigai oleh Bang Masinton dan kawan-kawan. Nah, dugaan intervensi ini kan tulisan Tempo. Belum terbukti menurut saya. Jadi Tempo aktivis ini menurut saya psikologi gini, dia kena paper cut di sini, kena sobek, kena pisau di sini, jeri-jerinya kayak orang patah tulang, kayak orang ketabrak mobil gitu loh. Jadi dikesankan luar biasa. Ibu Iriana yang menurut saya cuman bicara ide aspirasi di lingkungan keluarga kayak jadi konspirasi yang maha dahsyat. Itu saya bilang kalau aktivis kadang-kadang, kalau jurnalis kadang-kadang kalau ingin memframing itu luka sobek dikit, jerit-jeritnya kayak orang patah tulang atau kayak orang habis ketabrak mobil gitu, patah 3 gitu. Jadi begitu menurut saya. Jadi pengandaiannya nggak proporsional, nggak pas untuk dijadikan sebuah analisis yang layak untuk dikedepankan. Itu yang Kecuali Saldi sebagai Isra konspirasi. yang ngomong gimana Bang? Apa? Yang Saldi Isra ngomong di Kecewa kan? Ya, Dia kecewa kan? Ya, Tapi dia nggak bilang intervensi kan? Bukan Tiba-tiba jurnalis, berubah. tiba-tiba ada hal yang di luar invisible hand lah kurang lebih gitu. Enggak, dia bilang perubahan yang mendadak karena ada Hakim Anwar Usman ikut Iya. mengambil keputusan ikut RPH untuk permohonan 90 kan. Tapi kan tensinya kita tahu Bang, kurang lebih sama, cuman Ya kata-kata. kalau saya sih kalau kayak gitu tuh sebaiknya dibuktikan, diomongin. Oh ada intervensi si A, si B, si C. Disebut dong namanya intervensi. Kan pembuktian itu nggak boleh disembunyikan dari hakim. Itu kan nggak bisa misalnya ketika berdasarkan keterangan Tempo, ini ada cerita begini. Tapi Temponya karena berlindung di balik undang-undang pers nggak bisa dipanggil ke pengadilan. Tempo bisa, Tempo enggak. Ya, tapi ini gara-gara itu omongan Pak Jimli kemarin. Tapi gara-gara ada undang-undang pers, dia nggak bisa dihadirkan untuk bersaksi karena dia harus melindungi narasumbernya. Berarti kan nggak bisa kita pakai untuk membuat sebuah keputusan. Menurut saya begitu. Ketika kita dispute soal hukum, semua harus dibuka dong. Oke. Nggak ada untuk rahasia dong. Kalau gitu semua juga bilang rahasia dong nanti. Kalau ketua MK diberhentikan itu gimana? Gini, keputusan MK kan harus dijalankan, ya kan? Mau orang sama lagi, perkara kita senang nggak senang, tapi ada keputusan yang harus dijalankan. Tapi negara hukum selalu menyediakan jalur untuk orang yang tidak
tidak puas atau tidak terima. Menurut saya Anwar Usman mungkin nggak terima, tapi dia serahkan kursi ketuanya mau nggak mau. Tapi ada jalur buat dia untuk memulihkan nama baik dia. Dengan apa? Dia gugat ke PT UN kan. Jadi menurut saya itu jalur yang biasa normal. Kalau yang jalur kekuasaan itu main pukul, pakai kayu, hilang orang, diteror orang, itu yang pakai jalur. Kalau pakai jalur hukum menurut saya siapapun boleh menempuh jalur itu. Jadi jangan bilang itu praktek kekuasaan. Jalur hukum itu disediakan buat semua orang menurut saya. Kalau Orde Baru keputusannya yang dibuat oleh Jimli gitu, Jimli udah hilang dari permukaan itu. Karena Kalau Orde Baru. Ya maksud saya kan mungkin dia mau melihat level-levelnya, Bang, ini udah mengarah ke Orde Baru. Saya sama sekali nggak melihat ke sana. Kalau hanya karena Gibran maju jadi cawapres, kita bilang Orde Baru, itu buat saya itu sobek tangan dikit, jari-jarinya kayak orang patah tulang gitu. Terima kasih. saya mau kembali sebentar ke Bang Masinton nih Bang. Bisa ditanggapi nggak tuh Bang? Iya. Iya, jadi Ini kekecewaan Tadi itu- politik gitu. Orde Baru itu ya watak karakter dalam mengelola kekuasaan. Jadi Orde Baru itu bukan hantu, Pak. Gitu. Perilaku manipulatif itu Orde Baru. Perilaku curang itu Orde Baru. Gitu loh. Jadi kalau kita membahasakan seperti komunisme hantu apa segala macam, ini hal yang berbeda, Pak. Orde Baru itu nyata kok hari ini, mau coba dihidupkan perilaku itu ya, gitu loh, perilaku anti demokrasi, anti kritik, intimidatif. Nah kemudian tadi Bung Hasbi tentang PAMA, nggak putusan MK, nggak ada konstitusi yang ditabrak. Memahami konstitusi itu tidak cukup dengan letter leh, gitu loh. Konstitusi itu bukan sekedar apa yang tertulis dalam undang-undang dasar itu, semangat dan jiwanya. Konstitusi itu dia memiliki roh, gitu loh, memiliki semangat. Apa semangatnya? Dari konstitusi kita adalah pembatasan masa jabatan presiden. Nah putusan MK itu, ya, putusan MK itu untuk pelanggengan politik kekuasaan, kemudian nepotisme, gitu loh. Dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi jelas, di situ ada rekayasa hukum, ada intervensi. Cuman bukan ranah MK untuk menelusuri dan mendalaminya. Itu sebenarnya ranah politik mendalaminya, itu angket itu. Nah itu Pak. Nah jadi ya, Soal kekecewaan, hanya sekedar kekecewaan politik aja gimana tuh Bang tadi Bang? lebih dari itu Pak. Ini jangan dikaitkan persoalan apa yang disampaikan oleh Bu Megawati. Ya, ini persoalan kekecewaan politik atau semacam itu bukan tipikal Ibu Mega. Nanti bisa ditanyakan nanti ke Bang Freddy, Bang Julpan. Itu bukan tipikal Bu Mega. Gitu loh. Beliau sebagai senior saya yang sudah Yang paling kental sama Bu Mega berdua kan? Iya. Tapi yang saya tahu itu bukan tipikal beliau, mewek-mewek, melo-melo dalam perjuangan itu. Tidak Pak. Itu adalah sebagai sikap, gitu loh. Sikap beliau. Ini kalau rakyat kalian ada diintimidasi, gitu, itu yang jelas. Kalau kalian ada dicurangin, kita lawan. Diajak lawan Pak. Jadi itu bukan ungkapan sakit hati, tapi itu adalah sebuah sikap dan konsistensi beliau, dan sebagai sikap ideologis saya katakan tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat itu. Itu bukan persoalan ini sakit hati direduksi, ini persoalan yang cengeng apa. No, begitu Pak. Nggak ada dalam kamus perjuangan yang saya kenal Bung Karno itu mengajarkan berjuang dengan cengeng-cengeng. Nggak ada Pak. Kalau kamu tertindas, lawanlah. Kalau kamu dianiaya, lawanlah sekuat-kuat kamu. Berarti tak boleh nangis.
Nggak ada nangis-nangis, Pak. Berarti tidak boleh nangis. Iya, kalau pejuang kita itu dulu melo-melo, nangis-nangis, bikin-bikin drama, nggak merdeka kita, Pak. Nggak dibacakan proklamasi itu. Iya kan? Jadi Bu Mega sebagai anak biologis dan kader biologis Bung Karno, dan kalau saya bisa mengklaim sebagai kader ideologisnya Bung Karno, saya baca buku-buku perjuangan beliau, tidak ada di situ itu merengek-rengek, karena merengek bukan menyelesaikan soal. Kalau tadi kata Bang Hasan, ini kan Bu Mega dan PDI Perjuangan bicara seperti itu kan menjadi bagian dari kekuasaan juga. 10 tahun Pak Jokowi ya 10 tahun PDI juga. Artinya PDI yang membangun Orba yang dituduh sendiri ini gitu loh. Maka dengar apa yang disampaikan oleh Bu Mega akhir-akhir ini, belakangan ini. Oh, iya. Setelah Itu loh. putusan MK. Lah iya, putusan MK itu mengkonfirmasi semua, Pak. Kalau saya menyatakan, ya, nah, iya ada Pak Asbi juga ini, yang kita di total di Tebet, ada Pak Kodari, Iya. skenario 3 periode itu kan, Mr. Q ya. kan terkonfirmasi, Pak. Gitu loh. Saya nggak dukun, tapi kita bisa ngelihat lah perilaku cenderung ke arah kekuasaan ini seperti apa. 3 skenario kan waktu itu kan. Saya membahasakan oligarki, kepentingan oligar tadi melalui kekuasaan itu 3 periode. Oke, tertolak. Lagunya gimana Skenario kemudian Lagunya gimana waktu itu? penundaan pemilu, kemudian menciptakan boneka. Nah ini terkonfirmasi semua, Pak. Ini Pak Asbi masih ada, tos lu. Bulan Juni 2022 ya. Lahirlah taruhan itu kan, Bang. Iya. Ya mobil terus lagi. Ada saksi ya, saksi, Pak. Kepala, pundak, lutut, kaki, ya itu kan. Ya. Tas lagi, Om. Kemarin BPKB udah diserahkan. BPKB. Udah. Mana? Iya, jadi ketemunya memang. Ya, jadi itu ya kalau kita lihat itu. Jadi kalau kita lihat ya, fenomena akhir-akhir ini sejak putusan MK itu, Pak. Kemudian semua merasakan, akademisi, kemudian Gusmus menyampaikan ini republik rasa kerajaan, budayawan apa segala macam. Itu, Pak, itu kan ungkapan dari apa yang dirasakan akhir-akhir ini. Itulah yang sampai ke Ibu Mega, kemudian beliau punya tanggung jawab sejarah untuk menjaga demokrasi kita ini berjalan maju, bukan mundur ke belakang seperti di masa kelam di mana terjadi kejahatan terhadap demokrasi itu. Demikian. Bang Hasan ditanggapi sedikit, Bang. Jadi kalau kepala desa kemudian dia sudah selesai masa jabatannya, anaknya maju lagi jadi kepala desa, bukan jadi wakil kepala desa, maju lagi jadi kepala desa, menurut saya itu bukan kemunduran demokrasi, karena dia juga punya hak untuk mencalonkan diri. Tapi nggak ada paman. Ya bukan, tapi paman ini kan cuman soal inilah hak yang bisa dia perjuangkan. Kalau anak bupati, ini sama nih, tahun 2015-2016 saya mendampingi teman-teman saya anak bupati untuk judicial review pasal dinasti dalam undang-undang pemilu. Ada pasal anti dinasti waktu itu. Kita itu dan dikabulkan oleh MK. Nggak ada juga paman mereka di MK waktu itu. Paman saya nggak ada di MK, paman para penggugat ini juga nggak ada di MK. Tapi itu akhirnya diterima. Makanya teman-teman saya yang anak bupati, anak wali kota tahun 2015 bisa maju pilkada. Karena kalau nggak judicial review pada saat itu, mereka nggak boleh ikut pilkada. Istri, anak, kakak, orang tua, ya kan? Itu nggak boleh maju pilkada. Kalau undang-undang itu tidak direvisi menurut saya. Yang Jadi ke atas satu, ke kanan iya. satu, kiri satu, bawah Jadi satu. ini menurut saya tuh itu bukan kemunduran demokrasi menurut saya. Karena mereka juga punya hak untuk maju. Masa gara-gara bapaknya bupati dia nggak boleh maju jadi bupati? Orang yang bapaknya bukan bupati aja boleh maju jadi bupati?
Maksudnya kan begitu, kesamaan itu kan di sana. Kalau orang dihalangi maju karena dia bukan anak siapa-siapa, itu sama jeleknya dengan orang dihalangi maju karena dia anak siapa-siapa. Itu perjuangan hak itu sana. Apakah semuanya terpilih? Enggak juga, banyak juga yang anak bupati kemudian maju enggak terpilih. Banyak juga kemudian istri bupati yang maju lagi kemudian juga enggak terpilih. Di level gubernur juga begitu. Kalau demokrasi di level bawah begitu, nggak ada problem sama sekali, nggak ada kemunduran sama sekali. Di level bupati wali kota juga begitu, di level gubernur juga begitu. Kenapa sekarang jadi problem ketika di level presiden? Dan perjuangannya melalui jalur yang sah loh. Karena orang melalui jalur Mahkamah Konstitusi itu kan juga hak dia. Dan hakim MK mengadili norma, bukan mengadili orang. Mengadili norma yang akan berlaku buat siapapun. Kalau politik hanya berpikir sependek tahun 2024, kita hanya akan menuding satu orang. Karena ada satu orang yang menikmati itu. Tapi kalau kita melihat politik tahun 2029, 2034, norma ini kan akan berlaku terus. Norma ini kan buat orang lain juga. Alam Ganjar itu juga bisa menggunakan norma ini tahun 2029 kalau misalnya dia caleg hari ini. Anaknya Ibu Puan kalau terpilih tahun 2024, tahun 2029 bisa challenge presiden. Dia bisa menggunakan norma ini. Maka ketika norma ini bisa digunakan oleh semua orang, kita nggak bisa nuduh ini hanya untuk satu orang. Karena buat saya politik, norma aturan tidak hanya berlaku untuk tahun 2024, tapi bisa untuk jangka panjang. Jadi begitu saja. Ini cara pandangnya begitu. Oke, kita lempar dulu ke Prof. Nyarwi sebagai perwakilan kampus pemenang ini kan. Iya. Ini kemungkinan besar kan kampus rezim. Ya, dan kelanjutan kampus rezim ini akan sangat ditentukan oleh dua kandidat calon presiden nanti ya, yang merupakan alumni. Iya. Ini repotnya, saya tuh nggak berkuasa dituduh berkuasa juga kan. Iya itu ya. Mas Hinton pun begitu bang, kurang menikmati kekuasaan dia, tapi dianggap sebagai penguasa 10 tahun kan. Istana aja nggak pernah masuk, aku 10 tahun kata Mas Hinton gitu. Dituduh pula aku kata. Gimana Prof. Nyarwi? Iya, mungkin karena tadi topiknya melebar, saya akan melebar ya. Saya tidak ngomong politik dinasti atau apa ya, MK dan lain-lain. Tapi intinya begini. Tapi masih nyangkut dengan semangat yang disampaikan Bu Mega tadi ya. Katakanlah ada beberapa kalimat ya, walaupun kalimat itu memang tidak eksplisit subjeknya. Kadang-kala kan susah ya, baru berkuasa gitu ya. Istilahnya cara-cara orde baru tadi disebutkan. Tapi itu konteksnya harus dilihat juga, itu depan relawan ngasih semangat. Itu kadang biasa itu politisi itu slip of tongue ya. Kadang saking semangatnya retorikanya itu kemana-mana untuk membakar semangat ya dari para relawan. Dan ini juga sudah musim kampanye gitu ya. Artinya memang harus ada itu blok. Artinya kalau misalnya apa sih yang membedakan Ganjar Mahfud gitu ya, Prabowo Gibran, Anies Mohaimin. Nah tadi sempat disinggung Bung Hasan Hasbi, lah tiga-tiganya nyangkut di kekuasaan, kira-kira gitu lah. Kalau nggak ada diferensiasi gimana kampanyenya kan gitu kira-kira. Nah saya kira tim yang paling menonjol pertama yang harus dijelaskan adalah yaitu tadi relawan harus pengen menunjukkan kira-kira yang di sebelah sana itu kita lihat seperti apa, yang sebelah sini seperti apa posisi, nah kita sendiri seperti apa. Nah itu kan hal yang wajar, itu yang harus saya apresiasi ya di sana. Dan di sana juga ada semangat sama-sama ya, tidak ada misalnya penyalahgunaan kekuasaan walaupun tidak disebutkan ya, misalnya soal intimidasi atau apapun spesifik ya. Tapi saya kira semangat itu kita sudah berdemokrasi ini cukup lama ya, berapa kali lebih dari 4 pemilu kan langsung gitu, dan kita sudah cukup lumayan untuk berdemokrasi. Tapi yang saya lihat ini yang kita masuk agak ini ya, memahami soal kritikal ya. Demokrasi kita itu kalau mau jujur ya, itu sirkulasi elit juga terjadi. Tapi sirkulasi elit dari legislatif ke eksekutif atau di eksekutif gitu, dan dari keluarga ke keluarga juga. Dan mungkin termasuk ada di keluarga lingkungan kita juga gitu loh.
Jadi kadangkala memang struktur sosial masyarakat kita itu seringkali juga tidak lepas dari unsur-unsur dinasti. Dan itu yang kemudian menyulitkan siapapun gitu, apalagi kalau sudah menjadi elit, kemudian bisa tertuduh sebagai rejim dinasti dari level daerah sampai pusat. Makanya ini yang repot kan konstitusi, bagaimana menjamin ini? Padahal norma demokrasi itu mestinya kan sirkulasi elit tetap dimungkinkan terjadi sehingga semua orang punya hak yang dan kesempatan yang sama. Kita baru ngomong panggung politik ya, belum bicara ekonomi lagi. Makanya tuduhan oligarki itu muncul kan. Dari dulu misalnya yang berkuasa secara ekonomi ya itu saja, kira-kira gitu. Nah di sini yang kemudian kita berharap sebenarnya ada transformasi dan sirkulasi elit yang ideal baik secara ekonomi maupun politik. Tapi seringkali yang kompeten dalam bertarung di politik ya kira-kira elit-elit itu saja, di ekonomi juga sama. Nah Tapi kan gini Mas, walaupun ada yang dinasti dari level lokal sampai pusat, yang seperti Masinton juga ada gitu kan, tetap masuk DPR Korea ini Mas gitu kan. Oh kalau seperti dia berarti anomali yang saya maksudkan. Tapi jumlahnya berapa sih Ri gitu ya? Iya. Persentase, kita ngomong persentase ya. Dan seringkali yang berbasis dinasti suaranya besar. Bisa kita cek kok di pilkada, di pileg, di ini gitu ya. Meskipun kata Bang Hasan tadi banyak juga anak-anak bupati, anak gubernur juga nggak lolos. Kita masih ingat monumennya waktu itu di Makassar lawan kota kosong, orang-orang yang bagian dari kekuasaan lama di sana Sulawesi Selatan itu kalah gitu. Iya, tapi kalau mereka bekerja dengan normal itu bisa kita cek di data-data pemilu. Nanti jadi PR saya untuk saya cek. Tugas Anda meneliti ya. Iya. Capek Bang Zulfan disuruh meneliti ini. Paling enggak kita bisa benar-benar lihat secara objektif ya, bahwa benar nggak sih dinasti itu gitu ya, itu memang punya kontroversi. Tapi secara sosiologi bisa kita lihat juga. Biasanya kan orang dikenal dengan nama. Ya nama keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan itu sudah biasa ya, dan itu kemudian punya pengaruh. Dicontohkan saja kepala desa tadi, itu dinasti. Ya mungkin ada banyak istilah ya, ada yang bahkan di beberapa daerah sebutnya raja atau apa gitu ya. Tapi kepala desa itu juga dinasti gitu loh. Dan banyak orang itu juga regenerasi juga dinasti, walaupun kadang-kala pertanyaannya kan gini, yang normal atau yang acceptable itu bagaimana sih normanya supaya demokrasi itu seakan-akan tidak terkunci oleh dinasti, oleh nepotisme, oleh ini. Nah ini soal regulasi sebenarnya dan konstitusi. Nah ini yang pertama, saya tidak memberikan solusi di sini ya Bud Ari, tapi saya mau menyampaikan itu. Yang kedua adalah saya agak menyoroti yang serius tadi. Apakah misalnya, ini saya mancing-mancing Bang Masinton ya, apakah Bu Mega itu kira-kira menyesal apa enggak gitu ya membesarkan Pak Jokowi gitu ya. Anda membaca ada konsekuensi yang kurang enak Iya, dari itu. Atau ada nada penyesalan. Iya, coba. Analisa Anda nih. Sebelum Menarik. dijawab beliau, saya justru mau mendiskusikan itu dulu kan. Anda udah lempar tuduhan tadi, mungkin menyesal itu. Ya, biar politiknya total loh, Bud. Jadi Iya. kita bahasnya Bagus. Saya kira begini, kadangkala di Indonesia ini ada beberapa hal ya. Partai-partai politik itu dari dulu kan kita mengapresiasi dan terus-menerus kita bangun. Orang jatuh bangun, masuk, keluar masuk, membesarkan partai politik. Tapi seringkali yang sulit di dalam partai politik, apalagi dalam demokrasi elektoral langsung, itu mencari tokoh yang kemudian bukan hanya electable ya, tapi bisa the winner gitu. Pak Jokowi lahir di situ. Kan gitu. Maka beberapa pendapat Bung Hasan Hasbi mengatakan siapa sih yang butuh? Ya dua-duanya bisa saling butuhkan karena aturan bergulir ke arah sana. Nah cuma seringkali kemudian bagaimana kita mengembalikan keberadaan partai ini masih sebagai sentral, aktor sentral dalam demokrasi ini yang seringkali sulit. Nah seringkali, nah ini yang poin yang mungkin terakhir tapi untuk awal ya di diskusi ini, seringkali kita lihat ya konstitusi kita, boleh kita cek. Kekuasaan orang kalau sudah menjadi presiden itu besar sekali di konstitusi kita, eksekutif ya, dari berbagai ini mengangkat menjadi panglima, menjadi ini mengangkat dan seterusnya, itu besar sekali. Nah kelemahannya adalah kita nggak ada undang-undang yang kemudian menjamin akuntabilitas, transparansi dan bagaimana kekuasaan eksekutif ini di tangan presiden itu dijalankan dan publik juga, karena sekarang gini, presiden dapat mandat dari rakyat, iya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memastikan kinerja presiden ini accountable, artinya melayani rakyat. Orang kan bisa nanya,
loh ini melayani rakyat apa dinastinya? Nah karena kita punya potensi semua, ada dinasti ranjaunya di mana-mana kan gitu. Ini melayani rakyat atau kalau zaman dulu kelompoknya, atau misalnya partainya bahkan tuduhannya, ya kan? Dan siapa saja di sana. Nah undang-undang kepresidenan dulu itu saya sempat lihat itu digaungkan, diusulkan, tapi ya mental, karena waktu itu juga seringkali muncul, wah kalau legislatif heavy, presidennya kelimpungan. Butuh bahkan bangun blok, makanya jangan dibatasi kan gitu. Tapi kemudian juga legislatif bisa katakanlah presiden bisa menjadi ketua-ketua umum partai, ketua dari para ketua-ketua partai yang mengelola di pemerintahan sekaligus bisa berkuasa di parlemen. Kekuasaan eksekutifnya juga luar biasa. Kalau itu misalnya 100% kita prasangka baik ya untuk kemajuan bangsa, generasi emas dan seterusnya, oke nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau ada orang curiga, bagaimana kalau ini digunakan untuk dinastinya, kan gitu. Nah, ini kan selalu muncul asumsi-asumsi politik. Bahkan bukan untuk dedikasi ke partai misalnya atau ke apa. Nah ini yang sering kali itu saya kira akuntabilitas transparansi perlu kita letakkan. Itu satu Bu. Kalau yang kedua, kalau kata Gus Romi, presiden ini bahkan lebih tinggi daripada partai katanya. Iya, karena Nah, bosnya karena dampak ketum-ketum itu. partai yang ada jadi menteri. Betul, karena dampaknya itu makanya Bud, ini balik lagi ke Orde Baru tadi, narasi Orde Baru ya. Salah satu karakter Orde Baru, Bang Zulfan pasti masih ingat, itu kan single state party. Ada partai-partai, tapi sesungguhnya seakan-akan partainya cuma satu, partai negara yang dipimpin Pak Harto. Golongan karya dan seterusnya. Nah pertanyaannya, orang sekarang kan kemarin sempat ada yang bingung, lah ini ketua umum partai kok seperti lemdok, nggak berani menyalonkan, nggak berani. Lemdok ini Ya, sorry. ini kan- Maaf, ini slip of the tongue juga. Ngomong salah juga Mas gitu Hinton loh. agak tertarik soal dok ini tadi. Ya, makanya harus Kalau kata Bang Mas Hinton, Korea emang salah bahasa Inggrisnya suka salah. Tapi kalau saya nulis benar, tapi kalau ngomong sering salah sih. Oke. Balik lagi. Jadi seringkali tidak punya mental gitu untuk sangat otonom dan seterusnya, berani mengajukan dan seterusnya. Nah ini yang kemudian orang curiga kan, seakan-akan kita multi state party, ya, tapi cita rasanya kok serasa single state party, multi party system, tapi cita rasanya kok seperti itu. Nah ini yang seringkali membangkitkan memori orang, seakan-akan seperti kok balik lagi masa-masa Orde Baru nih kan gitu. Nah ini yang saya kira gitu ya. Perlu ya Bud ya, mungkin perlu kita refleksikan. Belum lagi banyak ya regulasi kita masih celahnya banyak ya, misalnya undang-undang kementerian ya itu juga celahnya banyak, undang-undang Watimpres kalau kita cek satu-satu banyak sekali. Artinya yang saya katakan begini, kekuasaan itu tidak bisa sepenuhnya tidak akuntabel, kekuasaan itu harus akuntabel. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, partai politik juga, aktor yang lain itu juga ada jaminan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan gitu loh. Tapi kan tadi kata Bang Hasan, kekuasaan itu di Pilpres ini semuanya penguasa nih bagi Nah juga. makanya yang aneh kan di sini berasal dari penguasa gitu kan, tetapi kemudian akuntabilitas ini saling mempertanyakan. Menurut saya, menurut saya justru ini dari awal Ini sehat ya? Ya bukan, maksud saya aturan rule of the game-nya justru harus kita urai dulu kan gitu. Kayak tadi itu. Nah sehingga tidak ada tuduhan nih kan. Orang bisa aja, ya kan paling tinggi presiden, nggak mungkin Menko Polhukam. Menko Polhukam kan eksekutif otoritas, pasti ya punya otoritas juga dong. Makanya dikasih skor 5 itu, ini antara Mas Ganjar, Pak Mahfud atau siapa kan gitu. Minimal Menko Polhukam kalau bengok-bengok pasti kan didengar gitu kan. Dan dia berhak manggil otoritas yang ada di bawahnya. Walaupun ujungnya diklarifikasi, ini masalah MK. Tadi Bang Mas Hinton juga bilang, ini sebenarnya pasca putusan MK, bukan berkuasa bareng-bareng selama 10 tahun, tapi setelah ada kejadian MK. Kan Atau jangan-jangan benar kata Mas Nyarwi, ini masalah positioning politik jelang pemilu aja. Biar aku di mana, lawan di mana, sampai ada di mana. Ya karena sama-sama penguasa tapi saling mengoreksi akuntabilitasnya masing-masing. Itu menarik. Oke, kita langsung ke Om Fred dulu. Ya, sahabat Bu Mega. Apakah ini bentuk kekecewaan dan penyesalan dari bahasanya Mas Nyarwi lebih radikal lagi? Ya. Atau tadi kata Mas Nyarwi, Om, bahwa Bu Mega ujung-ujungnya ini sebenarnya ingin slip of the tongue aja tadi itu, karena ada penyesalan. Efek-efek yang mungkin. Ini kalau kita baca Shakespeare itu kan ada cerita Hamlet sama King Claudius. Ternyata set hantunya King Claudius itu nggak pernah ada.
Yang ada cuma perasaan takut dan balas dendam aja gitu. Jangan itu yang terjadi hari ini. Saya jawab Hamlet ya. syndrome ini gitu. Iya, sebagai orang Pak, yang saya mengenal coba dekat ini dengan ya. Bu Mega. Suara saya dengar kan? Dengar Om. Jadi gini, kalau saya kenal Bu Mega itu kan saya wartawan. Saya memperhatikan dengan saksama sejak 98 saya bertemu, 99 saya wawancara. Saya ikuti terus gerakan tubuh, kan wartawan selama nggak bunyi kan. Keputusannya semua. Dan saya perhatikan apa yang disampaikan Bu Mega itu. Beliau kan komunikasinya kan gambaran dalam buku saya itu kan nonverbal. Komunikasi nonverbal yang digunakan dan ada syaratnya. Kalau orang nonverbal itu biasanya harus jujur. Dia konsisten, lihat kalau Bu Mega duduk, dia tidak, kalau dia begini, dia gini terus, dia tidak pernah nyandar gitu, bolak-balik ya. Orangnya harus konsisten. Jadi yang saya baca dan bahkan sampai disertasi pun saya tulis tentang beliau nanti, saya akan terbitkan soal bagaimana dia dalam pusaran pertarungan perebutan kekuasaan atas nama ideologi itu. Beliau ngomong kemarin itu asli Bu Mega. Itu baru asli Bu Mega. Mungkin yang sebelumnya pidatonya Pak teks. Jadi kalau anda lihat teks, kalau Berarti dia baca, confirm kata Bang Hasan dong bahwa bisa, itu itu teks. Mas Hasto yang bicara. Dan dia tidak enjoy. Saya lihat waktu dia baca itu mungkin awal ya, tapi kemarin itu asli Bu Mega. Sama seperti tahun-tahun ketika masih perlawanan terhadap Orde Baru, itu pidatonya asli. Itu keluar orang tidak sangka. Saya kemarin lihat gegap gempitanya orang-orang di lapangan di Kemayoran itu relawan kan bukan orang partai, orang dari segala macam penjuru, dan mereka bisa kayak semacam udah mau perang aja itu. Lawan. Gitu. Katanya udah sampai satu kata lawan. Dan kata people power itu ketika sekarang ini mencari satu kata untuk kesepakatan semua untuk lawan. Nah yang saya takuti itu. Tapi ibu kan tahan lagi kan, tidak boleh main kekerasan. Tapi beliau sampaikan itu sudah masuk itu. Kalau orang-orang kayak Bang Sinton ini kan udah tahu itu arahnya kemana, dia udah tahu. Jadi saya kira ini peringatan terakhir, jangan sampai. Karena yang merasakan peristiwa Orde Baru itu Bu Mega itu, nggak ada yang terbang. Sampai semua saya buka di diskusi-diskusi di media semua orang yang oposisi terhadap beliau pun mereka mengakui bahwa ini aslinya Bu Mega. Artinya ini Bu Mega sudah keluarkan statement, sudah memperingati yang keras ini. Artinya begini, apa yang terjadi hari ini kayak seperti tadi singgung MK. Saya ini kan riset saya soal disertasi saya itu kan soal bagaimana pertarungan politik ini, supremasi sipil di era Bu Mega itu prosesnya. Kalau saya perhatikan PDI, PNI, PDI sampai PDIP sampai era masa ketegangan politik 98 itu masih harus bermain dalam dua muka politik. Ada orang bilang dua kaki, kalau sebenarnya dua muka. Artinya dia tidak, karena ini akan di sniper. Kalau orang bersatu pasti di snipernya mudah. Tapi kalau dia Pak Taufik waktu itu tidak pro reformasi, tapi pada akhirnya beliau ke pro reformasi bersama Bu Mega. Dan temuan saya disertai saya itu kan yang dibacakan Prof. Maswadi bahwa Ibu Mega itu orang reformis. Dan UI berani ngomong di ilmu politik bahwa Mega seorang reformis, mungkin satu-satunya saya aja. Dan itu pidato Prof. Maswadi itu, pengukuhan waktu doktor saya. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah konsistenan Bu Mega. Beliau bilang kan, mumpung saya masih hidup, tapi kejadiannya mirip dengan Orde Baru, sudah hampir mirip. Jadi ini dia peringatkan. Ya saya tahu kalau dalam perdebatan tadi kan Bang Nyarwi bilang, ya kalau nggak ada diferensiasi ya
nggak ada kontestasi dong, ya kan? Sekarang ini bahwa Ganjar bilang nilai 5, ya benar, menurut Ganjar benar. Ya putusan MK tuh bahkan ada yang bilang di bawah 5, ya kan? Gini, coba buka penelitian Stephen Lynch di Guatemala. Yang harus dihormati dalam era-era pada waktu itu, masa transisi. Sebenarnya kita ini sudah masuk masa mau konsolidasi nih. Tapi kayaknya kita ditarik kepada masa transisi atau pra-transisi. Proses di mana mau mencari bentuk pemilu yang demokratis. Yang harus dihormati adalah pemilu itu harus menghasilkan pemimpin yang demokratis dan legitimate. Tidak bisa demokratis saja. Kalau tidak legitimate akan merusak seluruh tatanan. Nah, yang saya sama sependapat dengan para ahli yang politik, bahkan tokoh-tokoh sejarawan, tokoh-tokoh media besar yang saya kira kalau mereka sudah berbicara, there is something wrong yang terjadi. Sehingga Ya. Om, sebentar Om. Ada yang mau kopi nggak? Kita sambil kopi hitam. boleh. Kopi hitam, ya, Ya, boleh. makanya tadi mau interupsi. Om mau kopi hitam atau kopi fake? Kopi mix saja. Kopi mix satu, abang. Air jahe nggak ada, air jahe sini bang. Air jahe nggak ada. Bandrek. Karena karena belum ngomong jadi nggak ngemen ngopi. Ya. Kasih 6. Nah, ada coffee mix. Om coffee mix, gua coffee mix juga. Gua berarti kopi hitamnya 5 aja bikin. Ya. Mas Nyarwi kopi hitam. Ya. Kopi hitam. Ya, oke. Oke, lanjut. Om. Lanjut ya. Ya. Jadi temuannya Stephen Lynch itu di Guatemala, saya melihat sangat serius karena harus demokratis dan legitim. Lalu diceknya apa? Institusi-institusi yang menyelenggarakan pemilu itu. Ya kalau ada di situ ada MK, ada KPU, ada, itu harus benar-benar steril, harus benar serius mereka. Kalau enggak, tentara masuk, wajib dia. Oh, iya, tentara akan ambil alih kalau dia melihat tidak legitimate. Karena dia sudah lihat kajian mereka akan sampai pada negara dalam bahaya. Oh iya, itu membuka ruang untuk tentara masuk dan tidak salah. TNI bisa masuk. Yang saya sampai hari ini Mabes TNI masih diam aja, berarti kajiannya negara belum dalam keadaan bahaya. Kan Panglima tertinggi angkatan bersenjatanya adalah Presiden Republik Indonesia, Om. Artinya Iya, pergerakan TNI itu tergantung dari interpretasi bahaya atau tidak versi Panglima tertinggi. Panglima sekarang undang-undangnya kan kekuasaan tertinggi, bukan Panglima tertinggi kan? Undang-undang dasar kan begitu, yang benar kan? Nah jadi, tapi apapun, institusi TNI itu institusi yang sampai hari ini paling dipercaya. Paling data konfirmasi itu terkonfirmasi TNI adalah institusi negara yang paling dipercaya. Prof. Miftah ketika saya wawancara beliau itu dia bilang partai-partai politik saat ini visi mereka adalah visi partai politik. Hanya tentara yang punya visi bangsa. Nah ini berarti kan kita bilang visi bangsa yang ada ini, partai-partai semua harus punya visi bangsa yang kuat. Artinya mereka harus mampu mengkoreksi. Kalau hanya kontestasi politik, jangan sampai kita memperkosa sesuatu yang namanya hasilnya legitimate dan demokratis itu. Misalnya gini, etika kalau bicara pelanggaran yang sekarang ini ditemukan di MK bahwa ada pelanggaran etik berat, itu maaf saja itu sudah berat itu. Itu beratnya adalah akan berbahaya pada hasil pemilu gitu loh. Saya punya teori yang melihat, karena saya selalu tidak pernah melihat sesuatu itu stuck.
tidak sampai pada nangis. Kalau nangis selesai nggak ada saya. Saya melihat sesuatu pasti ada something, ada sesuatu yang dimainkan Pak Jokowi. Saya tidak sampai pada itu saja, bahwa dia kata ininya ada yang bilang mengkhianati dan sebagainya. Saya lihat begini, praktek yang dia lakukan kalau di era Bung Karno menarik. Persoalannya beliau praktek ini beliau lakukan mencoba skenario dia ini dan negara sedang aman-aman saja. Aman-aman, kita kayak mau menuju step-step transisi ke konsolidasi, kita mau menuju ke demokrasi. Ini konsolidasi ini kan sebenarnya ke Amerika aja kita ini. Pemilu siapa menang ya sudah. Nggak ada rekayasa-rekayasa gitu loh. Persoalannya kenapa beliau tidak mampu melarang Gibran misalnya. Ini pasti ada kekuatan besar yang atau beliau punya skenario yang mungkin kita belum bisa. Semua orang hari ini beda. Kalau saya pakai teorinya tesisnya Benjamin Franklin tahun 1750-an itu ada tulisannya gini, join or die. Pennsylvania Gazette. Itu waktu itu perang koloni, negara-negara koloni di Amerika itu. Gambarnya ular. Ular itu kalau dia hidup lambangnya unity. Tapi kalau dipotong mati, demokrasi mati. Karena ular juga lambang demokrasi. Karena ular dilambangkan Plato sebagai demokrasi yang sangat kebebasan itu sesuatu yang sangat berbahaya di muka bumi. Semacam ular paling berbisa di muka bumi. Ya. Sehingga di Amerika itu muncul liberty kan. Jadi gini. Kalau di sini ular ini ularnya ada yang bilang begini. Saya cerita bilang begini. Ular di Indonesia ini ularnya kepala dua Pak Freddy katanya. Kepalanya satu lihat ke kanan, satu lihat ke kiri gitu loh. Ya, saya ingat ada yang bilang di Indonesia buaya aja kepala dua, apalagi ular. Nah itu. jadi teori ini ya, kalau skenario ini berhasil, saya masih punya pandangan bahwa skenario untuk Ganjar. Baru lagi nih bos. Pak Jokowi ujungnya skenario Jokowi untuk Ganjar. Sur Masinton. Ya terserah. Ini kan namanya saya mengkaji. Ini buat dakwah Masinton nanti bang. Oh nanti di. Kan ada fotonya di bawah ya. Iya udah cetak gambar Masinton. Tar dulu. Kenapa saya bilang Masinton ini sudah cetak 1 juta brosur. Ya. Antara. Ya. Dia ditawari bang. pakai foto Soekarno aja enggak, sekarang Ganjar aja. Masinton gitu udah. Jangan 1 juta bang, ditanya sama KPU laporan uang. Nah, saya lanjut ya. Oke Om. Jadi karena begini, Pak Jokowi yang saya kenal, ceritanya beliau dari pinggir kali Bengawan Solo, muncul sampai ke atas, sampai ke presiden. Saya kira dia tidak akan melupakan perjalanan hidupnya. Apalagi dia orang Jawa loh. Orang Indonesia, Sabang Merauke ini hanya melihat dari orang Jawa. Oh, jadi bahkan filosofinya. Ada anaknya di situ sebenarnya Pak Jokowi ingin memenangkan Ganjar. Tapi jangan lupa Pak, kita nih Presiden Soeharto tuh orang Jawa 32 tahun. Tapi itu dia sendiri, ya kan? Iya. Jadi begini, kan ini pertarungan. Ini versi NTT kan? Apakah Ganjar, apakah Amin atau Prabowo? Oke. Saya kira Pak Jokowi skenario. Karena saya diskusi kita terakhir di Total Politik, saya masih percaya Pak Jokowi itu tetap Ganjar, tetap tegak lurus dengan keputusan Ibu Mega. Oke. Kalau saya itu,
Sehingga apa yang saya bilang saya belum tarik. Sampai pada akhir Ganjar kalah atau menang. Iya. Ini agak mirip. Soalnya begini, kalau kalah konsekuensinya berat, Pak. Kalau menang juga memang berat juga. Kalau kalah apa konsekuensinya yang berat? Kalau kalah Ganjar kalah ya. Iya. Misalnya PS yang menang. Kalau kita lihat semua latar belakang dan yang saya tadi bilang legitimate, tidak legitimate karena keputusan MK, itu apa yang terjadi? Saya kira kita bisa pahami keadaan. Kita akan kembali ke otoriter. Maksudnya kalau PS menang, tentara ambil alih jadi rezim junta militer gitu. Bisa kemungkinan ke sana. Oh. Bisa, dan saya bukan junta militer. Cara kerja model yang Bu Mega bilang itu, bahwa kita akan bahaya Orde Baru kembali itu bisa akan terjadi. Artinya ini peringatan-peringatan yang kita harus waspadai. Oke. Bahwa kalaupun menang, Ganjar menang misalnya, itu juga bahaya dalam arti gini. Mending Jokowi. Mending Jokowi lagi dong kalau gitu setiap periode. Ya kan? Jadi kalau Ganjar menang, ini kan tekanan orang yang sekarang ini merasa sudah paling atas. Kan kalau kita lihat 2019 coba kayak apa itu situasinya. Ini survei-survei ini kan membuat situasi yang lebih tegang. Nah, kalau mereka pandai merawat kemenangannya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud aman. Nah, ini bagaimana strategi merawat kemenangan? Kan kemenangan nggak gampang juga kan? Ini menarik juga Om Freddy, masih optimis ya. Merawat kemenangan ini artinya posisi lagi di atas ya. Kalau ada bahasannya kan tadi bahasannya bilang lagi di atas, jangan sampai turun. Om Freddy ini masih lebih optimis bos. Pak Jokowi tetap bersama Mas Ganjar dan bagaimana Mas Ganjar merawat kemenangan. Ini daripada militer masuk ke junta militer, lebih baik pemilu ditunda kalau kata Bang Zulfan. Atau kata Mr. Q, kan aku bilang 3 periode aja. Ya silakan Mas Zulfan, ditanggapi dulu Bang. Kalau misalnya PDIP waktu itu menolak, nggak mungkin timnya Ganjar menolak, itu lebih kepada perasaan sayang, menolak untuk patah hati lebih awal aja. Menunda patah hati aja gitu. Tentara di Indonesia itu mirip seperti komunitas partai politik juga. Brainnya maksud saya, kemampuan analisis dan ininya dan powernya juga bahkan melebihi. Dulu ada praksi kan. Oh iya, betul. Gemoy itu istilah yang Pak Prabowo sendiri nggak paham. Konsultannya Pak Prabowo juga umurnya di atas 40 tahun semua. Tentara belum rela, ABRI ya, belum rela sipil ini mimpin Berkuasa. republik, apalagi mimpin tentara.